Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 5 akan memaparkan materi tentang manajemen risiko keuangan. Adapun anggota dari kelompok kami yaitu terdiri dari 4 orang. Pertama yaitu Muhammad Ali Iqbal, kedua Rahayu Arumjati, ketiga Santi, dan keempat Wanda Cynthia Revalia. Baiklah, langsung saja materi pertama yang akan dijelaskan oleh Wanda. Yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri, yang ketiga yang akan dijelaskan oleh Rahayu Arumjati, dan yang terakhir dijelaskan oleh Saudara Iqbal. Perkenalkan, nama saya Wanda Cynthia Revalia. Terima kasih kepada rekan saya Santi yang telah memberikan kesempatan untuk menjelaskan materi pertama, yaitu apa itu manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan yaitu segala sesuatu bentuk keputusan yang berkaitan dengan keuangan yang menimbulkan kerugian. Risiko keuangan yang sangat berkaitan dengan keuangan seperti pengaruh transaksi dalam neraca, kewajiban kontrak kerja, jatuh tempo pembayaran utang, risiko likuiditas perusahaan, dan hal-hal yang mengurangi fleksibilitas risiko keuangan. Adapun dua aspek manajemen risiko, yaitu external exposure atau risiko dari luar dan proses hazard. Adapun juga tujuan dari manajemen risiko keuangan. Manajemen risiko keuangan memiliki tujuan untuk memberikan perlindungan kepada perusahaan dari risiko dengan upaya penilaian dan penanganan risiko. Salah satu untuk meminimalisirnya yaitu dengan adanya asuransi. Selanjutnya yaitu peran akuntan. Peran akuntan yaitu sebagai penyedia informasi serta jawaban yang terkait dengan keuangan, dan sebagai alat pengendali keuangan, dan dapat membantu para stakeholder dalam mengambil keputusan berhubungan dengan pihak ketiga, dapat memantau pertumbuhan bisnis, membantu dalam mengisi pelaporan keuangan bisnis. Adapun peran akuntan selanjutnya yaitu mengidentifikasi kerentanan exposure, kerentanan risiko pasar. Misalnya risiko penerimaan hasil penjualan kredit dibayar 30 sampai 90 hari ke depan. Kerentanan valuta kompetitif yaitu valuta asing turun terhadap mata uang dalam negeri. Mengukur pertukaran keuangan, financial trade-off yaitu manajemen bisa memilih kerentanan atau melindungi risiko keuangan dari hasil pengukuran. Slide selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya Santi. Kepada rekan saya Santi, saya persilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Santi. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelolaan risiko. Ada yang namanya risiko keuangan dan ada yang namanya risiko pasar. Risiko keuangan adalah kerugian yang timbul akibat perubahan harga, mata uang, tingkat bunga, komoditas, dan ekuitas. Risiko perubahan harga yang dihadapi inilah yang disebut dengan risiko pasar. Risiko pasar terdapat dalam berbagai bentuk risiko-risiko lainnya. Pertama yaitu risiko likuiditas, timbul karena tidak semua produk manajemen risiko keuangan dapat diperdagangkan secara bebas. Pasar yang tidak liquid ini misalnya seperti real estate dan saham dengan kapitalisasi kecil. Yang kedua yaitu risiko kredit, merupakan kemungkinan bahwa pihak lawan dalam kontrak manajemen risiko tidak dapat memenuhi kewajiban. Yang ketiga yaitu risiko regulasi, adalah risiko yang timbul karena pihak otoritas publik melarang penggunaan suatu produk keuangan untuk tujuan tertentu. Sebagai contoh, Bursa Efek Kuala Lumpur tidak mengizinkan perusahaan short sales sebagai alat lindung nilai terhadap penurunan harga ekuitas. Yang keempat yaitu risiko pajak, merupakan risiko bahwa transaksi lindung nilai tertentu tidak dapat memperoleh perlakuan pajak yang diinginkan. Sebagai contoh, perlakuan kerugian valuta asing sebagai keuntungan modal ketika laba biasa lebih disukai. Dan yang terakhir yaitu risiko akuntansi, adalah peluang bahwa suatu transaksi lindung nilai tidak dapat dicatat sebagai bagian dari transaksi yang hendak dilindung nilai. Contohnya adalah ketika keuntungan atas lindung nilai terhadap komitmen pembelian diperlakukan sebagai laba lain-lain dan bukan sebagai pengurangan biaya pembelian. Selanjutnya yaitu pentingnya manajemen risiko keuangan. Mengendalikan risiko keuangan dapat meningkatkan nilai perusahaan. Kenapa demikian? Karena manajemen exposure membantu dalam menstabilkan ekspektasi arus kas perusahaan. Aliran arus kas yang lebih stabil dapat meminimalkan kejutan laba sehingga meningkatkan nilai kini ekspektasi arus kas.
Laba yang stabil juga mengurangi kemungkinan risiko gagal bayar dan kebangkrutan. Baik, materi selanjutnya saya yang akan menjelaskan. Proses melakukan manajemen risiko. Yang pertama, perencanaan. Ada beberapa hal yang bisa dijabarkan dalam daftar perencanaan manajemen risiko ini. Seperti daftar risiko, penilaian tiap risiko berdasarkan kecenderungan yang terjadi dan akibatnya. Penilaian terhadap pengendalian dan rencana tindakan. Yang kedua, menentukan cara menangani risiko. Ketika ilustrasi dari setiap kejadian tersebut sudah dibuatkan rencana tindakan, hal selanjutnya yang bisa dilakukan dengan menentukan cara menangani risiko tersebut. Dalam skema manajemen risiko, ada 4 strategi utama, yaitu menghindarinya, menguranginya, memindahkannya, atau menerimanya. Yang ketiga, monitor. Melakukan perencanaan tentu tidak cukup karena juga harus melakukan pengawasan untuk memastikan apakah strategi manajemen risiko keuangan berhasil dan bekerja dengan baik. Memonitor bisnis dilakukan secara rutin untuk mengidentifikasi dan menangani risiko baru. Yang keempat, memantau dan mengkomunikasikan risiko. Perusahaan wajib memantau adanya perubahan tersebut di perusahaan. Identifikasi bagaimana karyawan menerima perubahan tersebut. Apakah reaksi mereka cenderung positif atau negatif? Pantau pula apakah dengan solusi yang diterapkan, risiko keuangan tersebut berhasil diatasi dengan baik. Selain itu, juga harus memastikan bahwa setiap proses manajemen risiko keuangan selalu dikomunikasikan atau dilaporkan kepada pihak yang berkepentingan terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Hal ini penting dilakukan untuk memastikan tujuan atau target dari manajemen risiko berhasil tercapai dan sesuai dengan kepentingan perusahaan. Selanjutnya, kriteria manajemen risiko ini dibagi menjadi 3. Yang pertama, risiko tinggi. Keberhasilannya sangat tinggi dibandingkan dengan kegagalannya atau sering gagal. Misalnya, pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi tinggi, atau pengaruhnya terhadap kepentingan para pemangku kepentingan atau stakeholder. Yang kedua, risiko rendah. Keberhasilannya lebih besar dibandingkan dengan kegagalannya atau sering berhasil. Misalnya seperti pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi rendah. Yang ketiga, risiko sedang. Keberhasilannya relatif besar dibandingkan dengan kegagalannya. Misalnya seperti pengaruhnya terhadap strategi dan aktivitas operasi sedang. Selanjutnya, lindung risiko keuangan. Yang pertama, diferensial inflasi. Itu adalah inflasi yang tinggi di suatu negara dapat di-offset dengan gerakan berlawanan nilai mata uangnya. Yang kedua, kebijakan moneter. Pertambangan uang beredar suatu negara yang melampaui tingkat pertumbuhan produk nasional mendorong inflasi yang mempengaruhi kurs pertukaran. Yang terakhir, neraca perdagangan. Pemerintah sering mengevaluasi mata uang untuk menghentikan secara perdagangan yang tidak menguntungkan. Saya Muhammad Ali Iqbal ingin melanjutkan slide presentasi dari kelompok kami. Neraca pembayaran merupakan negara impor dan invest di luar negeri, ekspor atau penerima investasi, cadangan moneter internasional dan kemampuan mengutang. Merupakan negara dengan defisit berkelanjutan, dapat menghindari pengevaluasi mata uang yang dengan menarik simpanannya atau menarik pinjaman luar negerinya. Anggaran nasional merupakan defisit karena pengeluaran berlebihan. Pemerintah juga memperburuk inflasi. Kautasi pertukaran masa depan. Mata uang asing yang dapat diperoleh dengan penyerahan depan pada diskon yang berarti pertanda kepercayaan yang menurun dalam mata uang itu. Kurs tidak resmi merupakan kenaikan spread di antara kurs yang resmi dengan tidak resmi, atau pasar gelap menyarankan tekanan yang kuat pada pemerintah untuk menyesuaikan kurs resmi lebih realistik dengan kurs pasar. Perilaku mata uang yang berkaitan merupakan mata uang suatu negara bersifat mata uang negara yang mempunyai hubungan ekonomi yang dekat. Diferensial tingkat bunga. Baiklah,
Demikian materi yang dapat kami sampaikan. Apabila terdapat banyak kesalahan dalam pengucapan kata-kata, kami mohon maaf. Karena kami masih dalam proses pembelajaran, kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.